Hujan deras dan angin kencang melanda kota Bogor. Akibatnya satu pohon tumbang di ruas Jalan Maijen Ishak Juarsa, Bogor Barat, kota Bogor. Tumbangnya pohon mengakibatkan satu bangunan warung makan dan satu unit mobil ambulans rusak parah. Menurut penuturan saksi mata di lokasi kejadian, peristiwa bermula saat hujan deras disertai angin kencang melanda kota Bogor. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, BPBD Kota Bogor, anggota TNI Yonif 315 dan dibantu para relawan langsung melakukan evakuasi pohon tumbang. Arus lalu lintas di lokasi juga sempat lumpuh yang membuat kendaraan roda 4 dan roda 2 tidak bisa melintas. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Selain berita pohon tumbang tadi, kita juga masih banyak berita informasi menarik dan juga viral yang tentunya akan membuat pagi Anda menjadi lebih berisi. Bersama saya Filipus Yunasyo, inilah Cakrawala selengkapnya. Sejumlah pengemudi ojek online ribut dengan petugas Dinas Perhubungan saat motornya diangkut di kawasan Senen, Jakarta Pusat sore kemarin. Pengemudi ojek online ini tak terima saat dirazia motornya akan diangkut oleh petugas Dishub. Pengemudi ojek online bahkan berani menantang petugas Dishub yang tetap mengangkut motornya. Ia tak mengira motornya yang biasa diparkir di kawasan Senen akan dibawa oleh petugas. Meski sempat terjadi adu mulut, namun petugas Dishub tetap mengangkut motor para ojek online karena melanggar ketertiban umum, memarkir motor sembarangan di bahu jalan. Total ada 15 motor milik pengemudi ojol yang berhasil diangkut ke atas truk dalam razia parkir liar ini. Razia parkir liar ini juga diwarnai aksi kabur-kaburan. Sementara itu, penyidik gabungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan Direskrim Suspolda Metro Jaya kembali memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta diperiksa sebagai saksi dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri. Tiba di Bareskrim Polri, mobil tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi yang membawa Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Selain itu, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga kembali akan diperiksa penyidik gabungan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri. Dikawal petugas kepolisian, Syahrul Yassin Limpo dan Muhammad Hatta langsung dibawa ke ruang penyidik. Ketika ditanyai awak media, Syahrul enggan memberikan keterangan terkait pemeriksaan dirinya, termasuk pertemuannya di rumah Firly Bahuri, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Sementara itu, Dewan Pengawas KPK tengah mengusut dugaan pelanggaran etik dalam pertemuan Ketua KPK Firly Bahuri dan mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. 4 orang dekat mantan Mentan dipanggil untuk diminta klarifikasi. Mereka adalah supir, ajudan, asisten pribadi SYL, dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Dewas KPK selanjutnya masih memerlukan keterangan tambahan pihak lain untuk dapat dibawa ke tahap keputusan sidang kode etik. Sementara itu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman. Ketua MK dilaporkan sejumlah akademisi bidang hukum menyusul putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Majelis Kehormatan MK yang diketuai Jimli Asidiki menggelar sidang atas pengaduan 16 akademisi hukum terhadap Hakim MK soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Para pelapor menyampaikan aduan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua MK Anwar Usman. Kami meminta pada MK-MK itu mempertimbangkan setidak-tidaknya berani mengukir sejarah karena ada apa yang dilakukan oleh Ketua MK itu menghasilkan sebuah putusan yang itu sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan ketatanegaraan serta negara hukum yang demokratis. Majelis Kehormatan MK juga memeriksa melalui Zoom
Pelapor Denny Indrayana yang mengadukan dugaan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman. Ya, kita beralih ke informasi dari Palestina. Rumah sakit Al-Quds di Gaza kini berubah menjadi tempat berlindung bagi warga Palestina dari serangan udara Israel. Organisasi Bulan Sabit Merah Palestina melaporkan rumah sakit ini menjadi tempat berlindung bagi sekitar 14.000 orang sejak perang Hamas Israel pecah 7 Oktober lalu. Dari video yang dirilis, organisasi ini memperlihatkan orang-orang berkerumun memenuhi koridor dan selasar rumah sakit, sementara sebagian lainnya berbaring di depan pintu masuk. Sedikitnya ada 10 rumah sakit di Gaza Utara yang telah menjadi tempat mengungsi dan berlindung serta tempat evakuasi warga Palestina. Sebelumnya Israel telah membombardir wilayah yang berjarak hanya 50 meter dari rumah sakit Al-Quds. Akibat serangan udara Israel, jendela rumah sakit pecah dan beberapa ruangan penuh dengan reruntuhan puing. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali menggelar rapat darurat tentang penyerangan Israel di Gaza. Rapat digelar setelah mereka 4 kali gagal mencapai konsensus. Sementara itu kelompok pejuang Hamas menegaskan Israel gagal total menginvasi Gaza. Rapat darurat digelar atas desakan Uni Emirat Arab dan China. Kedua negara ini menyatakan prihatin dengan meluasnya operasi darat Israel di Gaza sejak akhir pekan kemarin. Kepala Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina UNRWA, Philip Lazzarini bergabung melalui telekonferensi dengan para kepala perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Rapat darurat ini menggarisbawahi laporan tentang anak-anak dan perempuan yang menjadi korban pertempuran di Gaza. Wakil tetap Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas Greenfield, menambahkan nyawa warga sipil Israel juga perlu diperhatikan. Rapat juga dihadiri pengamat tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansur, serta pengamat tetap Israel, Gilad Erdan. Rapat yang dimulai Senin siang kemarin akan dilanjutkan pada Selasa sore waktu setempat. I can see all the attempts of the Israeli occupation forces to invade Gaza or to enter the borders of Gaza failed, and our brigades, Qassam brigades, highly prepared, and they successfully fought against the attempts of the occupation forces to invade Gaza, and they succeeded to cause them damages and big losses. Hasil panen anjlok, harga cabai rawit terus melejit. Informasinya sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Kembali lagi di Cakrawala, puluhan tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas dan rumah sakit umum daerah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mengamuk di kantor Dinas Pengelola Keuangan dan Aset daerah setempat. Para nakes menuntut gaji setahun yang belum dibayarkan. Puluhan tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas dan rumah sakit umum daerah Kabupaten Mamasa kesal dan emosi lantaran tidak ditemui pihak Dinas Pengelola Keuangan dan Aset daerah. Mereka hilang kesabaran dan mencoret-coret tembok kantor. Tak cukup di situ, para nakes menarik dan merusak kursi tunggu. Lalu tempat sampah dijatuhkan, sampah pun berhamburan. Meski sempat bertahan berjam-jam di halaman kantor, namun aksi unjuk rasa ini berakhir tanpa satupun pegawai yang menemui para tenaga kesehatan. Para nakes mengaku lebih dari 100 tenaga kesehatan gaji 1 tahunnya tidak dibayarkan pemerintah daerah. Terlalu sabar hingga menunggu selama setahun dengan janji manis pihak pengelola keuangan daerah. Sampai saat aksi unjuk rasa ini, janji Pemda tidak direalisasikan. Rata-rata gaji nakes 1,5 juta hingga Rp1.700.000. Para pengunjuk rasa berjanji akan kembali turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar jika gaji mereka tak kunjung dibayarkan juga. Ya pemirsa, kita bergeser ke Sulawesi Selatan. 10 rumah ludes terbakar di pemukiman padat penduduk di Jalan Muhtahir, Kecamatan Tamalate, Makassar. Sejumlah warga yang di lokasi kebakaran menjadi panik dengan kobaran api yang cepat membesar.
Warga berusaha menyelamatkan diri dengan membawa barang berharga mereka. Sementara itu, sebagian warga juga berjibaku berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Banyak warga di lokasi kebakaran yang terletak di dalam lorong membuat petugas damkar Kota Makassar kesulitan menjangkau titik api. Kebakaran diduga berasal dari lilin yang dipakai warga karena saat itu sedang terjadi pemadaman listrik. 1 jam kemudian api bisa dipadamkan setelah dikerahkan 17 mobil damkar. 2 murid siswa SMP MTS Negeri Manggar Belitung Timur ditangkap tim Sergap Satreskrim Polres Belitung Timur. Kedua murid itu ditangkap usai membakar ruang kelas. Inilah salah satu ruang kelas di Madrasah Sanawiyah atau MTS Negeri Manggar di Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung yang dirusak hingga dibakar pada Minggu sore. Pelakunya tak lain adalah siswa aktif atau siswa yang bersekolah di Madrasah Negeri Manggar tersebut. Kedua anak itu berinisial MY dan MG, ditangkap pada hari Senin pagi berdasarkan hasil informasi dan penyelidikan, termasuk olah tempat kejadian perkara. Insiden ini diketahui pertama kali oleh pemilik kantin yang saat itu menaruh barang dagangan untuk dijual di hari Senin. Namun saksi melihat ada kaca jendela kelas pecah dan langsung ia melapor pada polisi. Setelah polisi melakukan pengecekan di lokasi, ternyata ditemukan adanya pembakaran kelas mulai dari kursi, meja, kipas angin hingga plafon yang ludes terbakar. Dari berdasarkan aduan tersebut, kami dari Satreskrim Polres Belitung Timur melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan beberapa saksi-saksi yang ada, dan di sini kami mengamankan terduga pelaku yang dimana tentunya di sini anak berhadapan dengan hukum. Masih kami dalami, masih kami lakukan pemeriksaan, dan tentunya apabila anak berhadapan dengan hukum tersebut terlibat, tentunya akan kami tindak lanjuti dengan undang-undang berlaku, tentunya dengan sistem peradilan pidana anak di sini. Seorang pria pengendara motor nekat menggasak ban serep mobil yang tengah terparkir di pemukiman warga pada waktu sore hari. Aksi pelaku berlangsung hanya dalam waktu hitungan detik. Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria berdiri di sebelah sepeda motor yang sudah terparkir. Pria ini tidak tenang, celingak-celinguk, pantau situasi. Sepertinya pelaku curanmor. Tapi ternyata dia adalah, lihat ini. Tuh, wah, gak. Cukup 3 detik, ban serep mobil minibus yang terparkir sukses dicabut. Sepeda motor ini ternyata miliknya untuk mengangkut ban serep curian. Sukses dia. Di sini nih lokasinya. Pemuda ini adalah putra pemilik mobil yang dicuri ban serepnya. Infonya, pemilik mobil baru menyadari ban serepnya digasak maling saat melihat rekaman CCTV sebelum pergi. Belum diketahui apakah si pemilik akan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Berita yang satu ini tengah viral di media sosial di mana aksi sekelompok emak-emak mencuri emas. Kalung berharga jutaan rupiah lenyap dicuri akibat kecepatan gerakan tangan si emak yang berhasil mengecoh penjual di toko emas. Toko emas ini lagi kedatangan emak-emak berkerudung. Bukan mau tebus murah atau ambil hasil arisan, tapi seolah-olah mau membeli perhiasan emas. Perhatikan dulu emak berhijab hitam meminta penjaga toko pilihan kalung emas. Satu model, lalu minta lagi. Saat penjaga toko ditanya si emak hijab kuning, kesempatan manis buat si wanita kudung merah mencoba kalungnya. Tak dilepas lagi. Penjaga toko emas di Pasar Payaman Solokuro, Lamongan ini bahkan tak sadar kalau satu kalungnya tak ada di atas meja. Emak-emak lain di toko emas ini bisa jadi membantu aksi mereka untuk mengecoh penjual. Si emak dan anaknya masih terus mencoba cari kesempatan lagi. Mereka pindah posisi. Minta perhiasan gelang, tapi sepertinya ragu untuk dicuri lagi. Sukses mengembat satu kalung emas itu juga sudah jutaan rupiah kalau dijual lagi. Tapi jangan ada kejadian lagi, penjual toko emas terkecoh sindikat maling.
rekaman CCTV ini bisa jadi bukti. Video ini pun telah dibagikan oleh akun Instagram Susan Raisa. Aduh, Mak, daripada nyolong mendingan ngegosip deh. Oke, kita ke berita selanjutnya. 3 orang pria bersenjata merampok toko emas di Pasar Pendopo, Kabupaten Penukal, Abab, Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Dari rekaman CCTV toko terlihat ketiga perampok menggunakan helm. Pelaku menodongkan senjata api ke arah penjaga toko. Pelaku langsung merampas emas yang dipajang dalam etalase kaca. Pengunjung pasar maupun toko-toko lain tidak mengetahui adanya kejadian perampokan ini. Pemilik toko berteriak histeris usai para perampok kabur dengan membawa semua perhiasan emas yang ada. Menurut seorang juru parkir, kejadian perampokan cepat sekali terjadi. Ketiga pelaku menggunakan 2 sepeda motor dan salah seorang perampok sempat melepaskan tembakan sebelum meninggalkan lokasi kejadian. Petani cabai di Jombang, Jawa Timur mengalami kerugian besar karena serangan hama dan kekeringan berkepanjangan. Bunga cabai rontok sebelum berbuah, akibatnya hasil panen anjlok. Sementara itu harga cabai rawit di pasar tradisional Pati, Jawa Tengah mencapai Rp75.000 per kilogramnya. Kerugian besar dialami sejumlah petani di Desa Marmoyo, Kecamatan Pelandaan, Jombang, Jawa Timur. Tanaman cabai yang menjadi andalan petani setiap musim kemarau, tahun ini banyak yang mati karena serangan hama dan kesulitan air untuk mengairi tanaman. Sehingga hasil panennya anjlok hingga tinggal sekitar 15%. Harga cabai rawit pada Selasa ini di sawah mencapai Rp50.000 dan di pasar berkisar Rp75.000 per kilogram. Namun harga tinggi tersebut tidak bisa dinikmati petani di Desa Marmoyo. Sementara itu pantauan di Pasar Puri Baru Pati, Jawa Tengah, harga jual cabai rawit tembus Rp75.000 per kilogramnya. Sebelumnya harga jual cabai rawit berada di kisaran Rp55.000 per kilogram. Namun secara bertahap naik menjadi Rp60.000, Rp62.000, Rp65.000, Rp70.000 dan kini mencapai Rp75.000 per kilogram. Pedagang menduga naiknya harga cabai disebabkan oleh musim kemarau yang panjang. Musim kemarau yang berkepanjangan telah mengakibatkan petani gagal panen dan stok cabai menurun. Masih seputar kemarau panjang yang terjadi di Jawa Timur. Kali ini, petani anggrek di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan mengalami kerugian. Ribuan bibit anggrek rusak dan mati akibat cuaca panas ekstrim. Kemarau panjang membuat sejumlah tanaman anggrek di 3 greenhouse yang dimiliki Bumdes Sedang Rejo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur ikut terdampak. Ada sekitar 1.000 pot anggrek kecil di greenhouse yang mengalami kerusakan dan mati karena kondisi suhu yang terlalu panas. Petani pun merasa kewalahan. Berbagai upaya dilakukan untuk mengurangi tanaman anggrek yang rusak atau mati, mulai dari menambah waktu penyiraman tanaman hingga tampal sulam paranet yang rusak. Selain itu, tanaman anggrek yang masih berumur muda dipindah ke tempat yang lebih teduh agar tidak terkena sinar matahari langsung. Hal itu dilakukan agar daun dari anggrek tak kering dan layu karena terkena suhu panas. Kita mengeluarkan 1.000 botol dan itu habis. Kerugiannya berapa Pak? Kalau 1 botol 50.000 berarti 1.000 botol ya 50 juta untuk tahun ini. Rusak atau matinya sejumlah tanaman anggrek ini tentu merugikan para petani. Pasalnya, harga anggrek kecil per botol biasanya dijual Rp50.000 per botol. Setiap bulan, Greenhouse Sadang Rejo bisa mengirim 3.000 sampai dengan 4.000 botol ke sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Malang dan juga Batu. Nah pemirsa, di tengah cuaca panas yang bikin haus nih, banyak orang mencari minuman yang segar. Untuk menarik pelanggan, seorang pedagang di Kota Bandung, Jawa Barat berjualan es teh dengan konsep pengisian bahan bakar atau pom mini. Ada yang berbeda dari gerai es teh di Jalan Jiwastra, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Konsep yang tidak biasa diterapkan oleh sang pedagang. Sepintas, gerai minuman ini tidak mencirikan penjualan es teh. Orang-orang akan mengira yang dijual di gerai ini adalah bahan bakar minyak atau BBM untuk kendaraan. Pasalnya, gerai es teh tersebut memiliki konsep seperti pengisian bahan bakar atau pom mini. Mulai dari bentuk, warna, hingga cara penyajiannya serupa dengan cara mengisi BBM di pom bensin. Begitu pula dengan nama gerainya.
Banyak pembeli yang penasaran sehingga berhenti untuk membeli es teh di gerai tersebut. Lagi jalan, tiba-tiba lihat teh Mina, unik sih. Terus ngantri, banyak yang beli, saya coba aja. Kayaknya segar. Ini konsep yang terbaru dan unik di 2023 akhir tahun ini. Ini kalau menurut saya juga ke depannya bakal viral, Mas. Es teh di Perteh Mina memiliki 5 menu, yakni es teh eceran, Perteh Light, Perteh Max, Perteh Max Turbo, dan Perteh Mio. Untuk harga, es teh dibanderol mulai dari harga Rp3.000 hingga Rp9.000 per liternya. Nah, berita yang satu ini cocok untuk Anda pecinta hewan karena beragam jenis kucing sultan beradu layaknya model dalam kontes yang digelar di sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur. Kontes kelas internasional ini diikuti 50 kucing dari berbagai ras. Kontes ini mengutamakan kesehatan dan penampilan si kucing. Beberapa kucing dari beragam ras turut dalam kontes kucing yang digelar di sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya, Jawa Timur. Lomba ini diikuti penggemar kucing dari berbagai daerah di Indonesia. 50 kucing dari berbagai ras mengikuti kontes ini. Kucing-kucing sultan ini beradu penampilan, kesehatan, hingga keaktifan dalam bergerak. Sejumlah kucing peserta wajib mengikuti beberapa penilaian juri. Ada beberapa kelas yang bisa diikuti oleh para penggemar kucing untuk mengikutkan kucingnya dalam kontes ini. Sebagian besar kucing yang ikut dalam kontes ini adalah kucing impor dan hasil kawin silang antara kucing lokal dan kucing impor yang sangat lucu dan atraktif. Kontes kucing ini mengutamakan kesehatan, keaktifan kucing, dan kebersihannya. Kucing yang akan menjadi juara adalah kucing yang memiliki nilai tertinggi. Untuk Casio itu untuk anatomi kucingnya itu sendiri karena dibagi beberapa ras, kemudian kesehatan kucingnya juga akan dilombakan sama juri-juri internasional. Lebih ke situ. Panitia menggelar kontes ini untuk memberi wadah penggemar kucing saling bertukar informasi dan pengetahuan sesama pemilik. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita. Besok Cakrawala akan kembali di waktu yang sama. Namun jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada program kasus viral yang seru, menegangkan, namun tetap jenaka. Saya Filipus Yonaso pamit. Wassalamualaikum.